Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear friends, semoga Anda semua bisa mengendalikan amarah pada diri Anda dan bisa paham kalau ada orang marah kepada Anda. Nanti akan kita share mengenai macam-macam orang marah. Setelah kita lihat, jangan takut kalau bos kita marah, kalau istri kita marah, kalau ayah ibu kita marah, atasan kita marah, bahkan kalau ada customer yang marah-marah. Dan kita bisa jadikan pegangan untuk diri sendiri. Dan kita akan lihat juga marah menurut Islam. Marah adalah ekspresi yang merusak. Kalau itu agresif dan meledak-ledak. Tapi marah itu bisa konstruktif. Konstruktif itu membangun. Marah ada juga yang tidak lama-lama akhirnya menjadi pasif agresif. Ada yang menghindari kemarahan, ada yang marah itu diarahkan pada diri sendiri. Poin A, amarah terbuka, outward aggressive. Behavioral anger, kelakuan marah, mengekspresikan secara fisik, berteriak, mengumpat, memukul, merusak barang-barang. Ada juga yang eksplosif dan volatile, meledak dan naik turun. Ini biasanya berapi-api, tidak terkontrol, naik turun kayak roller coaster gitu. Berakhir dengan penyesalan. Ada juga yang merupakan judgment anger, marahnya pengadilan ini. Seolah-olah dia pengadilan. Marah karena merasa orang lain itu salah atau orang lain itu tidak adil. Sekarang B, ekspresi marah tersembunyi, pasif ini. 1. Pasif anger, menunjukkan kemarahan secara tidak langsung. Misalnya melalui sindiran, sikap merajuk, sarkasme, atau bersikap diam. Kedua, inward anger, self abusive. Jadi ini ke diri sendiri, dia ke dalam diri sendiri. Kemarahan yang diarahkan pada diri sendiri, mengisolasi diri, menyakiti diri. Ada kan? Yang ketiga, avoid, yaitu menghindar,
cenderung meredam dan menghindari konflik, memilih banyak diam daripada konfrontasi. Ekspresi marah yang konstruktif, yang membangun ini, assertive anger, tipe yang paling sehat, menggunakan emosi marah sebagai motivasi untuk mencari solusi secara tenang, berkomunikasi secara tanpa menyerang, mencari perubahan yang positif tanpa merusak hubungan. Jenis lain, chronic anger, ini seperti yang tadi ya, kemarahan yang terus-menerus, cenderung menahan ini, jadi marah terus nih, dan menyalahkan diri, bisa berbahaya bagi kesehatan. Nanti bisa jadi kencing manis, jantung, stroke. Ini yang terus-menerus dan cenderung menahan. Overwhelm anger, marah yang over, tidak terkontrol karena merasa kewalahan, udah tidak kuat lagi dia. Retaliatory anger, muncul karena ingin balas dendam. Jadi yang retaliatory ini bawaannya dari balas dendam. Jadi dia udah ngincer ini, mau balas dendam ini. Nah, sekarang menurut Islam, marah itu sifat alami manusia, bukan dosa, tetapi sangat ditekankan untuk dikendalikan karena bisa membawa mudorot, membawa bahaya, membawa kejelekan jika berlebihan, akibat buruk lah. Ada amarah yang terpuji menurut Islam ini, itu untuk membela kebenaran. Juga ada marah yang tercela. Cara mengatasi menurut Islam: 1. Diam. 2. Ambil air wudhu. Yang ketiga, berganti posisi. Kalau semula marah sambil berdiri, cobalah duduk, cobalah berbaring, bersender. Selanjutnya, memaafkan dan mengingat Allah bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Islam memuji orang kuat yang mampu menahan amarah dan mampu memaafkan. Rasul pernah marah, tapi dengan hikmah, mengambil hikmah. Apa makna dibalik yang membuat beliau marah itu? Kemudian yang paling utama adalah pengendalian. Umar bin Khattab tidak membalas kemarahan orang lain, malah mendoakan orang yang marah. Luqman yang sering disebut di dalam Al-Quran berkata begini: jika engkau ingin menjadikan seseorang sebagai saudaramu, maka buatlah dia marah. Kemudian perhatikan, jika dia mampu bersikap adil kepadamu, padahal saat itu dia lagi marah, maka itulah saudaramu. Tapi jika tidak, hati-hatilah, waspadalah. Nabi Isa pernah berbincang-bincang dengan
Nabi Yahya, Nabi Isa bilang begini, aku akan ajarkan kepadamu ilmu yang bermanfaat, yaitu jangan marah. Lalu Yahya tanya, bagaimana caranya nggak marah? Gitu. Isa menjawab, jika engkau dicela atas sesuatu yang ada pada dirimu, maka katakanlah, itu dosa yang aku ingat, dan karenanya aku memohon ampunan kepada Allah. Jika tidak ada pada dirimu yang dicelakan kepadamu, maka pujilah Allah, karena dan minta kepada Allah, celaan itu menjadi kebaikan yang dikirim Allah kepada kamu. Karena orang itu hari ini baik, belum tentu besok baik. Tapi ingat, kadang orang marah tidak kepada Anda. Nasabah komplain, yang ada di kantor hanya Anda. Padahal yang dikomplain itu IT, remote, komplain bagian lain, bukan bagian Anda, bagian pinjaman misalnya, karena catatannya salah. Istri marah-marah, dia komplain terhadap warung, dia komplain terhadap anak-anaknya yang bandel-bandel. Itu bukan Anda. Dan lain-lain kemarahan-kemarahan orang yang tidak kepada Anda. Kalau itu jawabannya hanya satu, dengarkan saja, karena itu adalah ekspresi yang tidak tersalurkan. Apalagi istri, itu belahan jiwa Anda. Apalagi customer, itu kan raja Anda. Semoga bermanfaat. Mohon maaf salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.